Nah setelah itu baru ada hisab, dihisab. Enggak ada yang luput, semua dihisab, semua tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah itu baru ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau yang timbangan kebaikannya, pahalanya lebih berat, dia langsung masuk surga. Itulah kemudian ada al-jaza. Walaupun ada proses-proses lain seperti as-sirat. Nah, tetapi yang jelas ada pembalasan. Nanti fariqun fil jannah wa fariqun fin nar. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Siapa saja? Kita bagi. Orang kafir semuanya masuk neraka. Kafir semua masuk neraka, baik itu ahlul kitab maupun musyrikin. Al-Quran mengatakan begitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sehingga dua orang mahasiswa di Yogyakarta dari sekolah teologi datang ke rumah saya. Katanya disuruh dosennya untuk bertanya kepada saya, menurut Bapak, kami berdua ini orang non muslim ya, mahasiswa teologi, menurut keyakinan Bapak, kami berdua ini masuk surga apa masuk neraka? Kalau orang nanya ya saya harus jawab. Kalau enggak nanya saya tidak akan omongin. Karena ditanya saya jawab. Menurut keyakinan kami, Anda berdua karena masih mahasiswa, Anda berdua akan masuk neraka. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kaget dia. Di luar dugaan, dikira saya mau basa-basi. Wah, nanti biar Allah lah yang menilai. Yang penting kita menjalankan agama kita masing-masing. Enggak, dalam masalah akidah enggak ada basa-basi. Al-Quran tidak mengenal basa-basi untuk urusan akidah. Basa-basi, kompromi, tahapan-tahapan itu dakwah. Tapi kalau akidah jelas, bahasa Al-Quran hanya mukmin atau kafir. Kafir itu musyrik apa ahlul kitab. Nah, bagi yang mukmin, muslim, nanti dibagi dua. Yang timbangan kebaikannya lebih besar, langsung alatul ilal jannah, langsung masuk surga. Dan hitungannya kalau pakai matematik, kebaikannya cukup 51%. Dosanya 49, masuk surga. Jadi nilainya tidak perlu A. C pun sudah masuk surga. Kan 51 itu bisa C ya. Atau D mungkin. Bisa juga. Ada yang keberatan. Ada juga yang keberatan. Enggak benar itu Pak. Pokoknya kalau dia berdosa, betapapun sedikit dosanya, dia akan masuk neraka dulu, menghabiskan dosanya. Dari setelah habis dosanya, baru masuk surga. Enggak ada dasarnya. Sama sekali enggak ada dasarnya. Apa dalilnya? Dibacakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, yarah itu melihatnya, bukan diazab. Betapapun kecil dosa yang dia lakukan, dia akan melihatnya, bukan diazab. Yarahu. Nanti ada ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Disitulah rahman dan rahimnya Allah, akan dimaafkan oleh Allah dosa yang 49% itu. Bahkan nah, kalau tanggung sedikit, dosanya 51, pahalanya 49, kurang sedikit, minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kurang banyak enggak bisa. Sedangkan orang beriman
yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya akan masuk neraka dulu. Untuk menaikkan timbangan kebaikannya. Jadi kalau keburukannya sudah dihabiskan sebagian di neraka, maka timbangan kebaikan naik, nanti dia akan dikeluarkan dari neraka, akan dimasukkan ke surga. Jadi jaminannya orang yang beriman, yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak kekal di dalam neraka. Nanti dia akan dikeluarkan dari neraka, masuk ke surga. Kalau dia itu orang Indonesia, pasti dia buat ikatan alumni neraka. Orang Indonesia itu paling senang bikin ikatan alumni. Anda angkatan berapa dulu di neraka ya? Ikatan alumni neraka. Nah, hadirin berbahagia, itulah sekedar karena waktunya terbatas gambaran bagaimana pentingnya hari akhir. Nah, bagi kita di dunia ini, iman dengan hari akhir itu sangat penting. Karena apa? Karena setiap orang yang yakin bahwa semua yang dia kerjakan itu akan dia pertanggungjawabkan, pasti dia mempersiapkan diri. Kalau kita dikasih uang, lalu diminta belanjakanlah uang ini, nanti kumpulkan bukti-bukti pembelanjaannya, laporkan, pasti kita akan belanja dengan hati-hati. Tapi kalau dikatakan ambillah uang ini, belanja terserahmu, nggak usah lapor, berbeda. Makanya orang-orang kafir nggak takut dia. Prinsip mereka, orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, prinsip mereka adalah mencuri tidak boleh kecuali kalau yakin nggak ketangkap. Nah, itu aja. So yang ditakutkannya adalah hukuman di dunia ini. Sedangkan bagi orang beriman, sekalipun tidak ditangkap di dunia ini, dia tidak akan mencuri, karena yang dia takutkan adalah hukuman di akhirat nanti. Jadi penting sekali iman dengan hari akhir ini. Oleh sebab itu banyak sekali ayat Al-Quran, apalagi ayat-ayat Makkiyah tentang hari akhir tadi. Masya Allah, ayat-ayat yang dibaca oleh Bapak Imam kita itu adalah mengingatkan kita. Ayat-ayat Makkiyah. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak paham, jadi tidak tahu apa yang dibaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.